akan belajar mengenai tanggung jawabku di sekolahan. Nah, kalau kita sekarang udah bisa pergi sekolah, walaupun cuma beberapa jam aja, nggak sampai full ya, tapi kita juga bisa memanfaatkan atau merasakan sekolah. Nah, di hari ini, oke, kita sudah bisa masuk ya, yang absen kecil sama absen besar dipisah ya, dari 2 pagi dan siang ya, tapi kita nggak apa-apa, kita tetap bersyukur, kita tetap diberi kesehatan kepada Tuhan, kita tetap dilindungi. Nah, di hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawabku di sekolahan. Apa sih tanggung jawab yang kita kerjakan saat kita di sekolahan? Yang pertama yaitu adalah belajar. Yang kedua, kita tanggung jawab di rumah adalah mengerjakan tugas-tugas. Yang ketiga ya, kita membawa peralatan sekolah. Yang keempat, kita harus turut menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dalam sekolahan. Nah, itu adalah tanggung jawab kita di sekolahan ya. Sikap tanggung jawab kita harus belajar dari kecil, dari tingkat 1 atau kelas 1 sampai kelas 6. Kita harus belajar tanggung jawab dari sekarang ya, apalagi kita anak kelas 2 sudah kan yang namanya belajar di rumah, belajar di sekolahan. Walaupun kita belajar di rumah maupun sekolah, kita juga harus tetap ada tanggung jawabnya. Kalau di rumah ya kita belajar tanggung jawab di rumah, saat di rumah mengerjakan tugas-tugas PR ya. PR itu adalah pekerjaan rumah. Kita juga belajar setiap sore atau malam atau siang hari, kita juga belajar. Dan kita juga membantu orang tua kita saat kita di rumah. Tapi kalau saat kita di sekolah, kita yang tadi ya, mengerjakan tugas-tugas di sekolahan, terus menjaga tata tertib sekolahan, tidak membuat gaduh, tidak membuat kericuan ya, terus belajar sama teman sama guru, itu juga tugas-tugas kita. Nah, Tuhan Yesus memberi pengajaran tanggung jawab kepada murid-muridnya juga mengenai perumpamaan talenta. Nah, itu adalah 3 orang yang dipercaya Tuhan dalam perumpamaan talenta ini. Hamba yang pertama, dia telah diberi 5 talenta. Terus dengan sikapnya, dengan kegiatannya, aktivitasnya, terus dengan kepandaian dia memperoleh hasil 5 talenta. Jadi jumlahnya 5 tambah 5 adalah 10. Nah, ada lagi yang hamba yang kedua, dia diberi 2 talenta, terus di talentanya dikembangkan dengan bakatnya, beroleh 2 talenta juga, terus dia 2 tambah 2 sama dengan 4 talenta. Nah ini yang terakhir adalah hamba yang ketiga, dia diberi cuma 1 talenta, harusnya dia juga mengembangkan juga, dia dapat untung 1 talenta, seakan tetapi dia malah menyimpannya di saku tangannya, terus ditanam di dalam tanah. Ya nggak bakalan dapat hasil ya anak-anak. Nah, tidak mendapat hasil, terus hasilnya cuma 1, dikembalikanlah kepada kepada tuannya. Tuannya datang, ceritanya, mana talentamu? Ada yang dapat 10, ada yang dapat 4, ada yang dapat 1, karena dari tuannya jahat. Nah, hambanya tuannya itu marah pada hambanya yang jahat itu, yang tidak mau menjalankan talenta atau menjalankan bisnis, itu namanya bisnisnya, tidak menjalankan bisnis. Nah, dia marah, Tuhan marah kepada hamba-hambanya. Nah, orang yang sudah menjalankan talenta tersebut, yang sudah memiliki 10 talenta, 4 talenta, dia akan memperoleh berkat yang luar biasa. Nah, ketika mereka bertemu tuannya menjawab dan dikasihkan, kamu mendapat 10 kota, kekuasaan 10 kota. Bayangin, kekuasaan 10 kota itu berarti kota mana aja? Semuanya bisa. Kota Semarang, Surabaya, Jakarta, Bandung, kota Tegal, kota Semarang, kota Jogja, kota Solo, semuanya bisa dia pegang. Terus ada juga yang bilang 4 talenta, dia juga menguasai 4 kota, kota Semarang, kota Jogja, itu udah besar. Kalau udah 4 kota itu udah, kalau dibilang itu kayak sekitar 1 kabupaten
atau kok sekabupaten kecil ya, satu provinsi Jawa Tengah ada berapa kota. Nah seperti itu, banyak banget. Misalnya 10 kota, berarti satu orang itu menguasai 10 kota. Wih, banyak banget. Dia apakah bisa? Harus bisa. Ya, karena Tuhan beserta dia harus bisa mengerjakannya. Nah itu adalah tanggung jawab di sekolahan dan tanggung jawab di rumah kita tadi. Oke, yang perumpamaan ini sebagai salah satu contoh ya untuk tanggung jawab kita. Nah, kita akan lanjut lagi ke pembahasan kita, yaitu mengenai tanggung jawab di sekolahan, ya, mengerjakan tugas-tugas di sekolahan, menjaga tata tertib, terus menjaga keamanan, kedamaian di sekolahan. Ada tugas piket juga di sekolahan kalau kita udah masuk full. Nah itu adalah tanggung jawab kita. Kita harus melaksanakannya dengan baik. Kita tidak boleh bersungut-sungut, kita tidak boleh iri atau iri sama teman, kita tidak boleh ya, karena itu adalah tanggung jawab kita. Kita harus mengerjakan dengan semaksimal mungkin seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah sampai di sini pembelajaran kita di hari ini mengenai tanggung jawab sekolahan. Bye bye, tetap semangat dan diberkati.